don't stress your mind. We coming home tonight. Halo guys, kembali lagi bersama aku Christian Lim di dalam channel 2 Meters Guy. Hari ini aku akan melakukan latihan fisik ala atlet bulu tangkis. Nah, aku akan memanggil salah satu atlet bulu tangkis, tapi mantan, bukan sekarang. Nah, langsung aja kita panggilkan langsung orangnya, oke? Halo guys, pasti pada belum tahu kan siapa saya? Nah, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, nama saya Johan Sebastian. Saya diundang di channelnya Christian Lim, yaitu 2 Meters Guys channel. Ya, hari ini mungkin kita akan berlatih bareng, ya latihan-latihan fisik gitulah. Ya, jadi dulu saya ini mantan atlet bulu tangkis. Dulu, nah sekarang ya udah pensiun lah. Sekarang saya udah kerja di dunia bisnis, ya konsultan lah. Lebih tepatnya di konsultan hotel, konsultan theme park, di arah hospitality. Nah, tapi hari ini kita akan latihan bareng. Aku diundang lagi sama si 2 Meters Guys channel ini buat latihan fisik. Dulunya sih saya sebagai atlet kurang lebih dari sekitar tahun 2004 sampai sekitar tahun 2013 lah mungkin. Ya kurang lebih itu. Nanti mau tahu apa aja programnya, jadi nanti kita langsung aja guys. Oke, check it out.
Oh, I got breaking news and it's not about you. I've been breaking hearts too, and I learned it all from you. I got my thighs on, feel like Wonder Woman. That's when you want me, but I'm not your woman. When my lipstick pops and I feel like Monroe, that's when you want me most. I'm all out of salt, I'm not gonna cry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of salt, tears are running dry. Won't give you what you want, cause I look way too good tonight. I'm all out of Gila guys, tadi latihannya gitu doang udah capek loh. Itu masih pemanasan. Gimana nih? Buat mantan atlet gimana nih mantan atlet? Ya berat juga, udah lama nggak pernah olahraga. Jadi Berasa semua ya? Berasa semua ya? di kaki, paha. Siap-siap bangun tidur ntar pokoknya siap-siap Kalau orang Jawa bilang stinky leg ya. jarem semua ntar. Aduh, itu tadi masih pemanasan ya? Kalau Ya, di biasanya sih biasanya. abis itu ada latihan teknik lah, latihan lapangan. Itu masih capek lagi. Udah latihan lagi capek, ya drilling situ. Gila sih. Kurang lebih. Gila. Oke, kita setelah ini akan melakukan tanya jawab dengan dia. Yuk ikutin terus. Ya, jadi aku mau tanya nih, Johan. Untuk prestasi tertinggi yang pernah kamu raih apa ya? Kalau prestasi tertinggi sih ya ikut kejuaraan nasional ya. Mungkin dulu kayak Sirnas, ada sirkuit nasional istilahnya. Terus ada juga JPGG, Jawa Pos Gudang Garam International Challenge. Ikut kejurnas waktu itu di Makassar. Sama kalau kejuaraan yang sisanya mungkin ya provinsi lah, sejauh Bali. Mungkin itu ya kurang lebih jadi yang sejauh Bali bisa masih semifinalis, terus pernah jadi juara juga kurang lebih. Kalau selama menjadi atlet nih ya, ada nggak sih kayak momen yang nggak terlupakan gitu? Ada sih beberapa momen yang nggak Apa tuh? terlupakan. Dulu sih pernah waktu SD kurang lebih mungkin ya, SD atau SMP itu kan ada seleksi tuh untuk kejuaraan mewakilin Madiun untuk provinsi. Pada saat itu diseleksi kan, udah masuk nih, seleksinya udah menang kan. Tapi gara-gara entah domisili atau apa, katanya sih nggak bisa lanjut. Oh, nggak bisa lanjut. Tapi karena diusahain, dibantu sama adalah dari guru-guru atau apa, dulu kan masih ikut sekolah gitu kan, dibantu akhirnya bisa. Setelah bisa lanjut, malah di kejuaraan itu bisa jadi semifinalis. Itu lumayan lah itu. Berarti juga. bisa dibilang dengan bahasa lain yang tadinya nggak ditargetin, Ya, tiba-tiba malah dapat hasil lebih dari dugaan gitu ya? betul. Bener ya? Iya. Ya, bisa bawa namanya Madiun lah, paling nggak ada ya, walaupun cuman medali perunggu pada saat itu, tapi ya udah Suatu bagus kebanggaan ya. lah. Bangga. Di umur segitu Iya. suatu kebanggaan juga ya itu ya. Walaupun masih bocah kecil gitu. Musuh selama karir paling berat. Hari ya namanya musuh terberat pasti diri sendiri ya. Apalagi kalau yang namanya atlet kan lawan terberat tuh, ngelawan malas, ngelawan bangun pagi gitu kan. Bener juga Disiplin ya kan. Nah, tapi kalau di pertandingan dulu ya pernah lah lawan beberapa pemain hebat. Mungkin kalau di sini pasti ada lah yang tahu namanya Kevin Sanjaya ya. Oke. Nah, dulu pernah sih di sirkuit nasional beberapa kali lawan Kevin Sanjaya. Terus waktu di kejurnas antar klub di Makassar dulu pernah lawan Markis Guido Indra Setiawan. Markis Guido juga. Ya, Markis Guido Indra Setiawan waktu itu habis juara dari Olimpiade Beijing. Gimana tuh rasanya waktu lawan Wah, mereka? ya seneng sih, tapi ya kan pengalaman gitu kan. Pas itu kan masih junior, nah dia udah senior, udah juara Olimpiade Beijing, juara dunia kan.
siapa yang nggak seneng bisa dapat pengalaman kayak gitu. Hasilnya gimana tuh? Ya hasilnya sih kalah ya. Tapi ya pengalamannya nggak bakal terlupakan ya. Iya betul, pengalaman. Emang jadi atlet tuh kadang-kadang ketika kita bertemu dengan musuh yang udah ada nama, kita juga nggak perlu takut ya sebenarnya. Apabila kita kalah, ya itu dijadikan sebagai pengalaman yang sangat berkesan sih ujung-ujungnya ya. Nah terus apa sih pertimbangan kamu untuk melakukan keputusan untuk pensiun dini itu waktu masih berkarir di bulu tangkis? Kalau dulu sih karena mungkin salah satunya aku sering cedera juga. Dulu pernah ya, kalau dibilang cedera, atlet kebanyakan pasti pernah ngalamin ya. Tapi kalau pas cedera gitu kan bangkitnya juga susah kadang. Secara mental juga. Secara mental, secara semangat, ya harus pintar-pintar motivasi lah. Selain masalah cedera juga dulu namanya atlet bulu tangkis kan tahu sendiri jarang sekolah kan. Sekolah kan di nomor 2 kan kayak gitu. Aku mikir juga sih kalau nggak sekolah yang jadi kayak Kevin Sanjaya, Kido Hendra kan 1:1000 yang kayak Taufik Hidayat gitu. Nggak semua bakal bisa jadi kayak mereka gitu. Terus akhirnya aku juga mikir karena udah sering cedera juga, ya udahlah akhirnya balik ke sekolah belajar lagi biar bisa kerja lah, paling nggak ya dapet kerjaan yang lumayan gitu. Boleh nggak nih, aku mau minta pesan untuk para atlet nih, khususnya yang sedang galau antara melanjutkan karir di dunia atlet atau melanjutkan di dunia bisnis. Untuk mereka ada sih, yaitu kembali lagi tinggal panggilan hidup aja ya, maksudnya juga ikuti kata hati sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut kalian jadi atlet kalian masih bisa semangat, masih ada passion di sana ya, perjuangin lah. Kalau kalian yakin memang saingan pasti ada, pasti berat ya kan. Kalau kita mau jadi yang terbaik ya pasti ibarat orang latihan 1 kali kita harus latihan lebih kan, latihan 2 kali 3 kali kayak gitu. Tapi kalau memang kalian udah nggak bisa yakin ya mungkin kalian bisa pertimbangin buat mulai berubah aliran, mungkin ke bisnis, usaha, atau mungkin ya kerja mulai dari nol juga bagus juga sih semua ya. Kembali lagi ikuti kata hati aja, yang penting kan buat masa depan kalian lah yang terbaik gimana kalian sendiri yang tahu. Yang penting semangat, terus berusaha, terus berjuang, terus belajar, itu sih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Johan. Oke, buat kalian yang nonton, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel 2 Meters Guy. Oke, thank you. See you on the next video.